Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pembelajaran BMI. Kali ini kita akan melanjutkan rangkuman tema 7 kelas 3 part 2 nya ya. Sebelum video ini ada part 1. Jika belum dilihat, segera dilihat dulu. Setelah itu lihat video ini agar materinya paham ya dari awal sampai akhir. Ini rangkuman tema 7. Kemarin kita sudah membahas berbagai macam pelajaran. Sekarang kita melanjutkan teknologi komunikasi. Ya, oke, sebelum mulai kita belajar hari ini, berdoa supaya apa yang saya sampaikan nanti kalian paham. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, sudah berdoa, kita langsung kembali ke materi pembelajaran teknologi komunikasi. Nah, komunikasi itu apa sih anak-anak? Komunikasi adalah cara menyampaikan gagasan antar manusia. Zaman dahulu ada bermacam-macam cara menyampaikan pesan dari jauh. Suku India menggunakan asap sebagai tanda pesan. Kalau di Indonesia menggunakan kentungan, gong, dan lonceng. Dahulu untuk menyampaikan pesan secara tertulis dengan menggunakan surat. Surat ditulis di atas daun lontar. Nah, komunikasi itu adalah cara menyampaikan gagasan antar manusia, itu disebut dengan komunikasi. Nah, ada berbagai macam cara berkomunikasi yang sudah saya jelaskan di slide ini. Itu semuanya menggunakan, ada yang menggunakan kentongan, gong, lonceng, atau menggunakan surat, atau juga menggunakan asap ini di suku India. Nah, itu juga disebut dengan komunikasi. Oke, di luar ini hujan ya, makanya suaranya masuk. Oke, selanjutnya tidak masalah. Nah, komunikasi tetap materi komunikasi. Setelah berkembang kemudian ada surat kabar atau koran, telegraf, telepon kabel, radio, dan televisi. Saat ini sudah ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik dan jejaring sosial dengan menggunakan ponsel atau telepon genggam, tablet, dan komputer. Satelit juga bisa menyampaikan pesan informasi dari seluruh dunia. Nah, ini sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian ada yang namanya surat kabar atau koran, telepon, kabel radio, dan televisi. Nah, setelah itu ada jaringan internet. Nah, dimanfaatkan untuk surat elektronik atau dengan menggunakan sosmed. Nah, seperti itu ya. Menggunakan HP, tablet, dan komputer kita bisa menyampaikan informasi semuanya ya. Oke, selanjutnya kita masih membahas teknologi ya. Sekarang memasuki teknologi info transportasi. Tadi kita membahas teknologi komunikasi, sekarang kita membahas teknologi transportasi. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya, yaitu alat transportasi juga sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dahulu orang bepergian menggunakan kuda, delman, sepeda, kereta api uap, dan sampan atau kayu. Saat ini sudah ada sepeda motor, mobil, bus angkutan umum, kereta api modern, perahu mesin, speedboat, kapal feri, kapal pesiar, dan pesawat terbang. Nah, dahulu itu ketika kita bepergian masih menggunakan kuda delman,
jika ke pasar ya, terus naik sepeda ya, terus kereta api uap dan sampan. Sampan ini sejenis rakit ya, atau perahu kecil yang terbuat dari kayu. Nah, sekarang seiring perkembangan zaman itu ada sepeda motor, mobil, dan angkutan umum lainnya seperti saat ini kalian lihat di jalan raya. Nah, perkembangannya sangat pesat. Nah, ada alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus adalah alat transportasi yang digunakan untuk tujuan khusus, seperti truk untuk mengangkut barang, mobil ambulan untuk mengangkut orang sakit, mobil pemadam digunakan memadamkan api saat ada kebakaran. Nah, juga ada alat transportasi khusus ya, punyanya Pak Polisi itu alat transportasi khusus ya, untuk mengamankan desa atau tempat kalian tinggal. Oke, setelah kita membahas teknologi, sekarang memasuki mata pelajaran matematika. Nah, kita akan membahas tentang menghitung luas bangun datar dengan satuan tidak baku ya. Ini ada contoh A sampai D untuk kubus. Nah, perhatikan, luas A adalah 7 satuan persegi. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang B ada berapa? Ada 10 satuan persegi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk C luas bidang ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk yang D ada 7 satuan persegi. Di sini paham ya untuk cara menghitung luas bidang. Kalau seperti ini ya, ada 7, ada 10, ada 6, ada 7 satuan persegi. Oke, kita selanjutnya memasuki volume benda. Alat ukur volume yang digunakan sehari-hari bermacam-macam. Misalnya untuk mengisi ember sampai penuh, Ayah Udin membutuhkan 15 gayung air. Itu artinya alat ukur volume yang digunakan Ayah adalah gayung. Nah, kalau contoh di bawah ini adalah ibu mengisi panci dengan air. Panci itu bisa penuh setelah dituangkan 10 gelas air. Itu artinya alat ukur yang digunakan ibu adalah gelas. Ya, di sini paham ya. Nah, simetri lipat. Pahami gambar di layar ini ya. Ini persegi panjang. Jika dilipat menjadi persegi, nah ketika dibuka akan menjadi persegi panjang lagi, namun tengahnya ini ada semacam garis. Itu disebut dengan simetri lipat. Nah, di sini juga contoh nomor 2 seperti ini. Di sini persegi panjang, dilipat ke atas itu akan menjadi persegi panjang. Dibuka lagi menjadi persegi panjang yang besar. Ini kalau dilipat jadi persegi panjang yang kecil, dibuka menjadi persegi panjang seperti semula. Tapi ada garis patah-patah ini, itu namanya simetri lipat, garis simetri ya. Dipahami ya. Nah, nanti saya jelaskan juga ada yang bisa dilipat dan tidak. Nah, nanti ada yang bisa disebut garis simetri, ada yang tidak bisa disebut dengan garis simetri.
Nah, oke, sampai penjelasan di layar ini paham ya. Oke, selanjutnya, nah ini bukan simetri lipat. Ketika persegi panjang ya, dilipat seperti ini dari ujung sini terus dilipat ke sini, bukan saling menutupi ya, makanya tidak disebut dengan simetri ya. Kalau simetri itu saling menutupi dengan tepat. Nah, kalau ini persegi ini bisa dilipat ya, memiliki garis 4 simetri lipat. Nah, gambar di bawah ini gambar apa? Jajar genjang. Kalau ketika dilipat tidak memiliki simetri lipat. Seperti itu ya adik-adik, paham kan? Oke, selanjutnya kita masuk di simetri putar. Nah, perhatikan gambar seperti di layar ini. Ini ada sudut A, B, C, D. Nah, kita bayangin kalau kita putar, berarti sudut A berada di mana? Di atas. Sudut B berada di bawah. Sudut C berada di sini. Nah, sudut D berada di atas, seperti gambar ini ketika diputar. Nah, diputar lagi seperti ini, diputar lagi seperti ini, diputar lagi kembali seperti ini. Ini disebut dengan simetri putar ya, paham ya? Oke, selanjutnya kita amati bangun datar berikut ini, cara menghitung kelilingnya. Nah, ini ada persegi panjang ya, di sini ada panjangnya 15 cm, di sini 8 cm, berarti di bawah ini sudah jelas 15 cm, di samping ini 8 cm ya. Ketika 15 ditambah 8 ditambah 15 ditambah 8 sama dengan 46. Di sini juga bangunan B ini, di sini 7 cm, pasti di sini 7, di sini 7, di sini 7, di sini 7. Berarti 7-nya ada berapa? 1 2 3 4 5. Berarti 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 35. Ya, seperti itu cara mengerjakan bangun datar berikut. Ini hanya saya rangkum di tema 7. Nanti ketika ada materi matematika khusus di video selanjutnya, nanti kita akan membahas tuntas tentang matematika kelas 3. Oke. Materi yang terakhir, seni budaya dan prakarya. Di sini kita membahas kartu pos, terus tari, terus ini yang awal-awalnya ini menyanyikan lagu, judulnya Rotiku. Oke, kita nyanyi bersama-sama. Ini saya nyanyi tidak pakai nada karena nanti kena copyright ya dari pihak YouTube ya. Nadanya rotiku bersegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Seperti itu ya. Nah, lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Warna yang berbeda menunjukkan pola-pola irama yang berbeda. Seperti itu ya. Nah, menghias kartu pos. Kartu pos bisa dihias dengan menggunakan unsur-unsur seperti garis, bidang, dan warna. Nah, contoh kartu pos ada yang motif Pak Sulan Sang Buah seperti ini, ada motif Pak Kolong Buk-buk. Nah, seperti ini. Ini digambar tema buku kelas 3 tema 7. Ini saya ambil dari bukunya ya. Ini
kartu pos. Contohnya seperti ini ya, Siti terima kasih sudah belanja di toko kami. Nah, kepada Siti Jalan Baru nomor 15 Jakarta, seperti ini, dihias agar bagus. Nah, ini ada gerakan menari, gerakan memintal kapas seperti ini, gerakan menenun 1 seperti ini, gerakan menenun 2 seperti ini, gerakan menjemur. Ini tariannya tentang cara membuat pakaian ya. Nah, disebut tari Pontanu. Ini sejarah tari Pontanu. Tari Pontanu adalah tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala, Sulawesi Tengah. Tarian ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan gerakannya dalam tarian ingin menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala, yaitu jenis sarung yang khas dari daerah Donggala. Ya, gerakannya seperti di slide selanjutnya tadi, cara memintal, cara menenun gerakan 1, gerakan 2, dan teknik menjemur. Gerakannya seperti itu ya. Nah, tarian ini disebut dengan tarian Pontanu. Oke, terima kasih sudah melihat channel ini. Kita belajar bersama, semoga bermanfaat. Jika ada salah kurang, mohon maaf, atau ada salah ucap, kami mohon maaf. Tetap dukung channel ini terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena dengan kalian subscribe dan like akan semakin berkembangnya channel ini dan bisa dilihat seluruh peserta didik yang lain. Dukung terus channel pendidikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.